Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai chapter terbaru dari serialnya Oshinoko yang sedang memanas gitu kan. Ya, kenapa memanas? Karena Hikaru muncul lagi. Nah, jadi chapter ke-152-nya udah rilis ya, raw-nya ataupun leak-nya gitu kan. Tapi kalau secara resmi, ini chapter ke-152 dari serialnya Oshinoko itu baru keluar nanti di tanggal 12 Juni 2024. Dan kalau di web biasa kalian baca itu mungkin di hari Kamisnya atau mungkin Jumatnya udah ada translatean bahasa Indonesianya. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, jadi chapter ke-152 kali ini tuh berdasarkan leak yang udah beredar, itu dibuka dengan yang namanya itu perayaan atas selesainya film dari kebohongan di 15 tahun yang lalu, yang menceritakan bagaimana Ai itu tumbuh gitu kan menjadi seorang idol yang terkenal sepanjang sejarah perindustrian idol itu sendiri. Ya, di sini kita dilihatin bagaimana para orang-orang ataupun kru-kru dan juga para artis dan juga aktor-aktor yang terlibat di dalam pembuatan film tersebut itu menonton hasil jadi dari film yang sedang mereka buat gitu kan. Bukan sedang sih, udah selesai buatnya dan siap untuk dipublish di bioskop-bioskop terdekat gitu kan. Nggak bercanda. Ya, jadi para kru-kru dan juga para aktor itu melihat tayangan ataupun versi jadinya dari filmnya si Ai itu sendiri ya. Ya, ini tuh kayak fan screening tapi bukan fansnya tapi kru-krunya gitu kan, dan melihat lebih dulu bagaimana final product dari film tersebut sebelum nanti bakalan dipublish gitu kan di bioskop-bioskop yang ada di Jepang sana. Nah, menariknya di sini banyak hal yang terjadi ya, dan tentu aja di sini banyak yang bilang kalau aktingnya dari si Ruby itu jelek banget gitu kan. Bahkan si Mel aja itu bilang kalau aktingnya Ruby itu jelek banget gitu kan, dan untungnya para tim-tim kreatornya ataupun editornya itu jago banget untuk bisa menutupi kekurangan dari aktingnya si Ruby. Walaupun sebenarnya di bagian-bagian akhir itu Ruby bagus banget sih aktingnya, tapi secara keseluruhan dalam film tersebut aktingnya Ruby tuh jelek banget gitu kan. Bahkan Animakana juga mengomentari jeleknya aktingnya dari si Ruby. So di sisi lain di sini juga kita dilihatin harusnya sama Mimcho dan juga Frill yang mulai menangis ya, karena melihat bagaimana alur cerita yang diciptakan sama sutradara Gotanda. Dan tentu aja ini adalah cerita yang berdasarkan kisah nyatanya si Ai dan sedikit dibumbui dengan ya rekayasa dalam pembuatan film itu sendiri ataupun industri perfilman itu sendiri ya, biar dijual tuh ada lah nilainya gitu kan. Tidak semata-mata itu full beneran cerita yang ada di masa lalu, tapi ada sedikit bumbu-bumbu yang ditambahkan agar nilai dari film itu bisa dikomersialkan. So di sini juga kita bakalan dilihatin dengan ya percakapan antara Gotanda dan juga Kaburagi ya. Dimana di sini Kaburagi dia menyesal dimana dulu tuh sempat ngenalin si Ai dengan si Hikaru, tapi ya di atas penyesalan itu semua si Kaburagi itu juga mengatakan bahwa dia tuh sudah mempertaruhkan semuanya, bahkan karirnya di masa depan. Dan tentu saja di sini sutradara Gotanda tuh terkejut lah gitu kan, walaupun sebenarnya sutradara Gotanda tuh sedikit mengetahui hubungan antara si Kaburagi dan juga Hikaru Kamiki. Dimana di sini si Kaburagi tuh sedikit terkejut lah gitu kan, dari mana si Gotanda ini tuh mengetahui mengenai kedekatan ataupun hubungannya dengan si Hikaru. Ya, walaupun Gotanda ini tuh cuman sutradara yang jarang nampil di depan layar gitu kan, jarang tersorot namanya, tapi Gotanda tuh punya koneksi yang begitu tajam di industri hiburan itu sendiri. Bagi Gotanda ya lingkungan industri hiburan itu tuh kecil banget lah gitu kan circle-nya. Dia tuh bisa tahu dan bisa mendapatkan informasi dari macam-macam sumber lah gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kalau nggak berkaitan sama si Kamiki, si Kaburagi itu nggak bakalan dapat pendanaan untuk menciptakan film ini. Dan tentu saja di sini Gotanda tidak menyia-nyiakan hal tersebut, makanya dia all out banget untuk bikin film ini tuh jadi film yang teralis gitu kan, terbaik lah harusnya saat perilisannya nanti, dan menghasilkan begitu banyak pundi-pundi uang dan menarik perhatian masyarakat luas lah tentunya. Dan ya singkat cerita akhirnya kita dilihatin ya dengan kemunculannya Hikaru Kamiki lagi. Dan seperti biasa kalau Hikaru Kamiki udah muncul itu udah pasti minggu depan bakalan libur gitu kan. Karena emang kayak gitu tuh takdirnya gitu kan, Hikaru muncul minggu depan libur gitu. Nah menariknya di sini kalau kalian ingat di chapter-chapter awal waktu si Aqua itu kan diwawancarai ya mengenai ya apa perasaannya si Aqua setelah filmnya itu rilis gitu kan. Dan harusnya itu kan kejadian yang terjadi di masa depan ya gitu kan. Dan ternyata adegan itu sendiri tuh direkam sama si Hikaru, di mana Hikaru di sini itu menjadi seorang pewawancara dari aktor-aktor dan juga pembuat film
yang berkaitan dengan filmnya AI tersebut, dimana di sini Hikaru merekam percakapannya dengan si Aqua secara terang-terangan. Dimana di sini Hikaru awalnya menanyai ya apa yang Aqua rasakan sebagai anak dari Ai Hoshino, apa yang Aqua rasakan selama proses syuting, apa kesulitan yang Aqua temukan gitu kan, apa kebohongan yang Aqua lakukan untuk bisa menyempurnakan film tersebut. Dan tentu saja di sini Aqua tetap yang nama itu teguh dengan pendiriannya bahwa dia akan mengakhiri Hikaru Kamiki, karena menurut si Aqua kalau dia tidak mengakhiri Hikaru gitu kan, maka tidak akan ada masa depan bagi dirinya dan juga si Ruby. Dan ini bakalan menarik banget gitu kan, karena di sini Hikaru masih santai aja gitu kan sambil lihat handycam untuk merekam mukanya si Aqua yang harusnya tuh merah banget dan marah banget sih harusnya. Tapi ya di sini kayaknya Aqua masih belum bisa berbuat apa-apa. Karena pertama filmnya belum dipublish ya, dan bisa aja Hikaru sebagai ya pemegang penuh ya, sebagai orang yang mendanai ataupun investor dari film tersebut itu menggagalkan penayangan dari film tersebut. Makanya di sini si Aqua tuh masih belum yang namanya itu bertindak. Dan yang kedua adalah di sini Aqua nggak mungkin membunuh Hikaru secara langsung karena akan bahaya, karena bakalan ada banyak saksi dan bakalan membahayakan ya Ruby dan yang lainnya ya. Jadi di sini Aqua tuh menurutku dia nunggu filmnya rilis dulu baru bakalan bertindak gitu kan, untuk bisa menghancurkan mental dan juga reputasinya dari si Hikaru. Walaupun di sini Hikaru tuh punya kartu as, dimana Hikaru itu punya syarat ya sama si Kaburagi ya, kalau Kaburagi itu nggak boleh pakai nama Hikaru untuk proses pembuatan filmnya AI tersebut, sebagai tanda bahwa Hikaru mau invest ke film tersebut. Dan ini bakalan menarik banget sih untuk kita tunggu. So, kabar terbaiknya adalah mulai dari chapter nanti 153 kita bakalan masuk ke arc final dari serialnya Oshinoko, dan itu bakalan jadi arc balas dendam yang sebenar-benarnya harusnya tidak akan ada muter-muter lagi, dan bakalan mulai serius dan mengakhiri kisah dari anak haramnya si Ai ini tuh sendiri. Nah, bagaimana di menurut kalian? Apakah ini bakalan seru ke depannya? Karena memang minggu depan bakalan libur lagi. Itu emang udah kayak konsepnya Hikaru ya. Hikaru muncul udah pasti libur tuh minggu depannya gitu. Dan untuk animenya sendiri dari Oshinoko untuk season keduanya itu bakalan mulai tayang nanti di bulan Juli ya. Dan bakalan menarik banget tentu aja. Apalagi bakalan beriringan dengan final arc-nya dari Oshinoko itu sendiri, yang aku pikir mungkin saja bisa final ataupun berakhir di tahun 2024 kali ini. Walaupun meleset-meleset mungkin di awal-awal ya tahun depan lah gitu kan, 2025. Seperti apa yang pernah kita prediksikan gitu kan. Karena sebenarnya nggak baik ya memprediksi, tapi ya seperti yang pernah aku bikin konten sebelumnya, kalau serialnya dari Oshinoko ini tuh mungkin bakalan selesai di chapter 160-an sampai 180-an. Dan sekarang udah masuk arc finalnya yang benar-benar final, itu dimulai dari chapter ke 153 yang bakalan rilis di akhir bulan nanti. Jadi ya masih banyak lah, ada 10 chapteran untuk bisa mengeksekusi bagaimana ending dari Oshinoko ini sendiri, dan semoga aja nggak ampas gitu kan. So, jadi bagi kalian yang dulu itu ngeprediksiin bahwa si Aqua nggak bakalan mati karena ya di foreshadowing yang di awal-awal chapter itu Aqua diwawancarai di masa depan dan Aqua masih hidup, dan Ruby juga masih hidup, dan juga mereka itu hidup sama-sama dan mencoba untuk yang namanya itu show ya si Ruby itu di Tokyo Dome. Tapi dengan adanya adegan wawancara dengan si Hikaru itu bisa mengindikasikan bahwa foreshadowingnya itu nggak sampai mentok gitu kan, karena foreshadowingnya itu adalah foreshadowing di chapter ke 152 kali ini, dimana ya si Aqua itu diwawancara sama si Hikaru Kamiki dengan perkataan bahwa dia nggak peduli siapapun yang mencintainya, itu hak mereka gitu kan, dan dia juga nggak bakalan mencintai orang lain karena itu adalah hak dia sendiri gitu. Dan ini bakalan menarik banget, apakah benar Aqua bakalan modar atau tidak. Dan ini chapter juga mematahkan semua spekulasi dan juga prediksi mengenai foreshadowing yang ada di awal-awal chapter. Ya, kalau di awal-awal chapter itu Aqua dibilang masih hidup karena dia itu hidup di wawancara yang ada di awal-awal chapter itu. Tapi ternyata wawancara itu bukanlah akhir dari kisahnya si Aqua dan juga si Ruby ini. Ternyata berada di pembukaan arc terakhirnya. Ini benar-benar kacau banget sih. Emang memasak banget nih Oshinoko gitu kan. Dan ya, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan aku minta maaf juga karena nggak bisa nampilin yang namanya itu raw panelnya karena bakalan copyright. Dan kalian lihat aja atau tunggu aja nanti chapter terbarunya ataupun chapter ke 152-nya rilis di mungkin di Kamis atau mungkin Jumatnya, bisa kalian lihat di tempat-tempat biasa kalian baca manga gitu. So, akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.